Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Dugi. Gue bakal lanjut bahas soal KSNP Ekonomi tahun 2020. Sebelum mulai ke pembahasan, untuk kalian yang mungkin mau mungkin yang lagi persiapan KSNP dan mungkin mau ikut pelatihan dan ikut pelatihan soal melalui tryout tapi masih bingung mau di mana, gua ngadain pelatihan dan beberapa tryout. Kalian bisa cek di Instagram gue di @mhmddugi ataupun nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Kita bakal bahas soal nomor 21 dan nomor 22. Nomor 21, bagi negara-negara maju, umumnya dalam menghitung pendapatan nasional, nilai titik-titik. Oke, jadi di nomor 21, ini jawabannya itu yang E. Gitu. Jadi sebenarnya kata-kata negara maju itu cuma pengecoh di soal ini gitu. Gitu. Karena dari segi teori gitu, dari segi teori eh, PDB, entah itu PDB real maupun PDB nominal yang dihitung melalui metode apapun, entah itu metode produksi, metode perhitungan pengeluaran ataupun metode pendapatan itu menghasilkan hasil yang sama. Kalau dari segi teori, mengapa demikian? Karena logikanya gini. Misalkan kamu beli suatu barang, kamu pengen konsumsi suatu barang gitu. Otomatis kamu bakal ngeluarin duit kan untuk beli barang itu. Nah, pengeluaran duit kamu tadi itu bakal dicatat sebagai metode pengeluaran di misalkan itu di komponen konsumsi gitu. Nah, di sisi lain kan kamu beli barang itu dari penjual barang itu. Nah, karena kamu tadi beli dan kamu ngeluarin duit yang kamu keluarin tadi itu bakal jadi pemasukan ataupun pendapatannya si penjual barang tadi gitu. Dan itu dihitung ke PDB yang melalui metode penghitungan pendapatan gitu. Nah, kalau kayak gitu kan jumlahnya sama kan? Metode pengeluaran sama dan metode pendapatan juga sama gitu. Makanya kalau dari segi teori, entah PDB nominal ataupun PDB real itu melalui metode apapun, pendekatan apapun itu menghasilkan jumlah yang sama gitu. Nah, tapi mungkin di beberapa soal kalau kata-kata negara maju ini biasanya dihubungkan sama GDP dan GNP gitu. Kalau di negara maju itu biasanya GNP-nya lebih besar daripada GDP gitu. Sedangkan di negara berkembang kebalikannya, GDP lebih besar daripada GNP. Ini yang berkembang gitu. Nah, kalau misalkan ada soal yang berhubungan sama negara maju ataupun negara berkembang, terus ada GDP sama GNP, maka cari yang penuhin ketentuan kayak gini. Kalau yang maju, biasanya itu GNP-nya lebih besar, dan kalau yang berkembang itu GDP-nya lebih besar. Gitu. Terus yang pilihan A sama pilihan B, itu belum tentu ya. Nggak mesti negara maju gitu. Biasanya memang perhitungan PDB nominal itu bakal lebih besar daripada PDB real. Itu nggak semua di negara maju, tapi semua negara gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di perhitungan PDB nominal itu kan nggak cuman menghitung perubahan dari kuantitas gitu. Tapi di PDB nominal kan menggunakan price tahun tertentu gitu. Maksudnya tahun berjalan, price tahun berjalan. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan harga, ya PDB nominal juga bakal ikut meningkat. Itu sedangkan PDB real menggunakan eh, harga yang konstan gitu. Makanya kalau yang nih kalau PDB real meningkat itu yang meningkat cuma di produksinya aja, cuma di key-nya aja. Gitu. Makanya biasanya PDB nominal itu lebih besar daripada PDB real gitu. Nah, kalau yang B, PDB real sama dengan PDB nominal itu di kondisi pas tahun dasar gitu. Perhitungan harga untuk tahun dasar di PDB real itu biasanya PDB real sama PDB nominalnya sama gitu.
Terus PDB real yang dihitung dengan metode produksi lebih besar daripada PDB real yang dihitung dengan metode pengeluaran. Terus yang D, PDB real yang dihitung dengan metode pendapatan lebih besar dari nilai PDB real yang dihitung dengan metode pengeluaran. Jadi yang C sama D ini salah. Kenapa? Karena udah dibantah langsung sama yang pilihan E gitu. Metode apapun hasilnya bakal sama gitu. Itu dari segi teori. Cuma kalau dari segi praktiknya mungkin ada kesalahan perhitungan gitu, ataupun memang klasifikasi komponen yang dimasukin ke variabel GDP-nya itu beda gitu. Makanya kalau di asli atau di praktikalnya itu beda hasil perhitungannya gitu. Jadi jawaban yang nomor 21 paling tepat itu yang E gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Laba maksimum dapat diperoleh perusahaan yang berada di pasar persaingan monopolistik bila berproduksi pada tingkat output di mana. Oke, jadi dia ini nanya kondisi laba maksimum gitu di pasar monopolistik. Tapi sebenarnya kalau peraturan laba maksimum itu kan gak cuma di pasar monopolistik, tapi semua pasar, entah monopoli, monopolistik, persaingan sempurna sama oligopoli itu kan menggunakan aturan yang sama. Di aturan MR sama dengan MC gitu. Nah, kita lihat ada gak pilihan MR sama dengan MC. Pilihan A, penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal. Ini salah ya. Karena dia bilangnya MR lebih besar dari MC. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kalau di kondisi ini, di kondisi MR lebih besar dari MC, MR itu menggambarkan tambahan keuntungan, ya kan? Terus MC itu menggambarkan tambahan biaya. Kalau kondisi kayak gini logikanya tambahan biaya tambahan keuntungan kalau misalkan dia meningkatkan produksi itu masih lebih besar daripada tambahan biaya. Makanya dia bakal meningkatkan produksi seharusnya. Kan ini bukan di titik kondisi bukan kondisi di mana perusahaan itu menghasilkan laba yang maksimum gitu. Nah, MR sama dengan lebih besar dari MC ini kondisi di mana harusnya perusahaan itu terus produksi, Q-nya ditambah sampai ke titik yang tadi MR sama dengan MC gitu. Terus yang B, penerimaan total maksimum. Nah, ini belum tentu gitu. Ini belum tentu karena kalau penerimaan total maksimum kan ini kan penerimaannya doang gitu. Kalau misalkan penerimaannya maksimum tapi biaya yang juga gede ya belum tentu gitu kan labanya maksimum gitu. Ini cuma ngomong penerimaan atau pendapatan doang. Laba sama penerimaan tuh beda tuh. Tapi memang benar penerimaan itu bagian dari laba. Tapi kalau penerimaan maksimum itu belum tentu labanya maksimum gitu. Terus yang C kemiringan kurva penerimaan total sama dengan kemiringan kurva biaya total. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang C gitu. Kenapa tahu-tahu dia bahas kemiringan? Nah, kemiringan kurva penerimaan total sama kemiringan kurva biaya total. Jadi MR itu tuh kemiringan dari kurva penerimaan total dan MC itu kemiringan dari kurva biaya total. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Karena MR itu tuh turunan pertama dari TR atau total revenue. Terus MC itu turunan pertama dari TC gitu. Nah, turunan pertama dari suatu fungsi itu tuh merupakan kemiringan ataupun gradien ataupun slope dari fungsi yang diturunin tadi gitu. Terus kenapa bisa dapat MR sama dengan MC? Karena kan laba itu biasanya disimbolin P kalau di ekonomi, kalau di mikro P itu buat laba, kalau di makro P itu buat inflasi. Nah, P itu laba itu kan sama dengan TR min TC, ya kan? Nah, untuk memaksimumkan laba, maka fungsi laba itu kan isinya TR min TC, itu diturunin gitu. Jadi suatu fungsi itu bakal maksimum kalau turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Berarti turunan pertama dari fungsi laba itu sama dengan 0. Diturunin turunan pertama. Nah, karena di dalamnya itu ada komponen TR min TC. Nah, kalau kayak gini kondisinya, maka sama aja turunan pertama dari laba itu sama dengan turunan pertama TR dikurang turunan pertama TC
Nah, ini harus terus untuk memaksimumkan laba yang atas pertama itu harus kondisi turunan pertama laba sama dengan 0. Berarti sama aja turunan pertama TR itu MR dikurang MC. MC itu turunan pertama dari TC sama dengan 0. Terus tinggal dipindah ruas, MR sama dengan MC. Itulah kenapa laba maksimum itu kondisi MR sama dengan MC gitu. Terus kenapa MR turunan pertama dari TR ataupun MC turunan pertama dari TC? Karena rumus MR itu sama dengan delta TR per delta Q. Nah, rumus delta TR per delta Q kalau di matematika itu sama dengan turunan pertama TR dari variabel Q gitu. Terus TC MC juga kan kayak gitu kan, delta TC per delta Q, berarti turunan pertama TC terhadap Q. Makanya MC itu turunan pertama dari TC. Nah, fungsi turunan itu tuh merupakan kemiringan, gradien ataupun slope dari fungsi yang awalnya itu. Berarti MR itu turunan pertama dari TR gitu. Makanya jawabannya yang C. Terus yang D, kurva biaya rata-rata menyinggung kurva penerimaan rata-rata. Kurva penerimaan rata-rata dia gini kan. Kurvanya monopolistik. Dia gini. Ini P sama dengan AR. AR itu kan berarti penerimaan rata-rata. Berarti di sini, terus di sini MR. Terus dia bilang biaya rata-rata menyinggung kurva penerimaan rata-rata. Berarti bisa aja gini kan. Biaya rata-rata itu gini aja. Nah, tapi kan kita nggak tahu di sini kondisi MC-nya di mana. Bisa aja MC-nya nanti di sebelah sini. Bisa juga di sebelah sini. Nah, itu kan nggak nentu hasil laba maksimumnya di situ. Gitu. Terus yang E, penerimaan total lebih besar dari biaya total. Nah, ini kan belum tentu juga kan. Ya kan? Karena kondisi laba maksimum itu ya sebenarnya dari semua kemungkinan laba. Jadi perusahaan itu bukan cuma dapat laba pas labanya maksimum gitu. Jadi MR sama dengan MC ini bukan cuma buat kondisi laba maksimum, juga bisa di kondisi rugi minimum. Gitu, kalau misalkan dia dapat rugi itu namanya rugi minimum. Nah, laba maksimum itu kondisi laba yang paling maksimum dari kemungkinan laba yang ada di setiap produksi Q. Gitu, makanya labanya laba maksimum. Maksimum itu kan yang paling besar. Gitu. Jadi setelah break even point, si perusahaan itu kan bakal dapat profit kan. Nah, ya kalau cuma bahas profit, ya kan profitnya banyak, ada yang lebih besar, profitnya ada yang lebih kecil. Gitu. Jadi pilihan E ini belum tentu menggambarkan laba maksimum. Gitu. Karena kondisi laba maksimum itu kondisi paling maksimum atau paling besar dari kemungkinan laba yang didapat. Gitu. Jadi jawaban nomor 22 itu yang paling tepat, yang C. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal nomor 21 sama nomor 22. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like sama subscribe video ini, dan subscribe channel ini biar bisa terus bermanfaat buat kalian semua. Oke. Sampai jumpa di video-video pembahasan soal berikutnya.